Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Fit. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lanjut membahas soal pretest PPG yang sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Di video kali ini saya akan membahas indikator 9-15, yakni topik atau materi sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Samapta itu adalah sikap siaga dalam menjalankan tugas dalam kondisi apapun ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ingin mengingatkan kembali atau memberikan saran kepada teman-teman supaya lebih juga melatih diri di soal-soal profesionalnya ya teman-teman, karena untuk soal-soal profesional sendiri jika teman-teman melihat indikator di pretest PPG tahun 2022 pastinya teman-teman sudah punya gambaran masing-masing ya untuk soal profesionalnya seperti apa gitu. Oke, ini dia soal indikator 9-15. Oke teman-teman, soal yang pertama, indikator sikap berwibawa. Soal pertama, kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi. A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Keahlian. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman garis bawahi aja kata kuncinya di sini itu adalah mencerminkan kepribadian. Berarti ini adalah kompetensi kepribadian. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Kemudian yang kedua, soal kedua, kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat disebut kompetensi. A. Pedagogik, B. Sosial, C. Kepribadian, D. Profesional, E. Keahlian. Oke, di sini teman-teman kata kuncinya adalah berkomunikasi dan bergaul. Kata berkomunikasi dan bergaul berarti itu adalah kompetensi sosial ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3, seorang guru di tempat Anda mengajar menunjukkan ketidakpedulian pada semua peserta didiknya. Guru tersebut hanya datang saat mengajar dan tidak berkenan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pelajaran. Sebagai teman sejawat sesama guru, apa yang Anda lakukan? Oke teman-teman, soal nomor 3 ini juga pernah keluar di soal pretest tahun sebelumnya ya teman-teman, di FR pretest tahun sebelumnya. Dan jawabannya itu adalah yang tepat ya, ketika ada seorang guru yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap peserta didiknya, itu jawaban yang paling tepat itu adalah B ya teman-teman. Kita bisa melakukan pendekatan secara persuasif pada guru tersebut agar mau membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Oke teman-teman, jadi hindari kata saya akan mengajukan usulan kepada kepala sekolah, kemudian saya akan mengajukan saran kepada kepala sekolah, atau yang ke D, saya akan diam saja karena hal ini bukan merupakan tanggung jawab saya, atau yang ke E, saya akan meminta teman terdekat dari guru tersebut untuk menyampaikan nasihat agar berkenan untuk membimbing peserta didiknya. Jadi karena ini kecuali nanti kesalahannya itu bersifat fatal ya teman-teman, misalnya dia itu atau guru tersebut tidak masuk kelas atau tidak jarang masuk kelas, kemudian tidak pernah mengajar, baru kita akan mengambil tindakan untuk melaporkan ke kepala sekolah. Kalau masih menunjukkan ketidakpedulian, maka di sini yang paling tepat itu adalah kita melakukan pendekatan secara persuasif ya teman-teman. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 4, sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus, akan tetapi berbahan tebal dan panas sehingga membuat yang memakainya tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja. B. Melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. C. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. D. Memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. E. Memilih motif yang sama yang akan
sama, akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahit sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Oke teman-teman, di sini jawaban yang tepat itu adalah C ya, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Adapun jawaban yang A, B, D, dan E itu kurang tepat. Yang A misalnya mengikuti teman sejawab yang tidak mau memakai seragam kerja itu sangat tidak tepat ya, karena tidak mau mengikuti aturan. Kemudian yang B, melakukan protes, kata protes juga ini sangat kurang tepat. Kemudian yang D, memilih pasif, pasif artinya tidak berkomentar apa-apa, ini juga kurang tepat ya. Yang ke E, memilih motif yang sama akan tetapi memilih motif yang sama akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahit sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Ini juga memakan waktu dan kemungkinan kita tidak akan mentaati aturan selama beberapa hari kalau tidak memakainya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat C ya, ikuti saja aturan yang ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Oke, soal berikutnya, soal nomor 5, ini indikator sikap tegas ya teman-teman. Soal nomor 5, Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Oke, di sini teman-teman untuk indikator sikap tegas itu bukan berarti tegas dalam menolak ya, tapi tegas dalam menerima apapun aturan atau apapun yang ditugaskan oleh atasan kita, atau di sini adalah kita sebagai seorang guru, misalnya kepala sekolahnya ya. Jadi di sini jawaban yang tepat ketika kepala sekolah mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan penelitian, maka di sini sikap yang paling tepat itu adalah B ya teman-teman. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Oke, kalau untuk option A, C, D, dan E itu kurang tepat ya teman-teman. Misalnya yang A, mengajukan proposal penelitian, ini juga akan memakan waktu yang lama dan belum tentu proposal penelitian itu diterima seperti itu. Kemudian yang ke C, saya akan menolak secara halus, itu juga menyalahi ya, karena kita sebagai seorang guru harus mentaati atasan, tugas dari atasan seperti itu. Kemudian yang ke D, saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan, ini juga kurang tepat. Yang ke E, saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Nah, meminta bantuan ini juga menunjukkan sikap yang kurang tegas seperti itu. Jadi yang sikap yang paling tegas itu adalah B ya teman-teman. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Berikutnya soal nomor 6. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran produktif yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar Anda menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapatkan nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan pada peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta beberapa peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin dengan tujuan mereka menjadi sadar. Oke, di sini teman-teman jawaban yang tepat itu adalah A ya, memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapatkan nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi jawabannya
A. Kalau yang option B, C, D, dan E itu kurang tepat ya, bisa teman-teman perhatikan sendiri ya. Jadi untuk yang B, meminta peserta didik yang lebih pandai untuk mengajari, itu juga kurang tepat. Yang C, meminta peserta didik mengikuti les pelajaran di luar sekolah, jadi kesannya kita kurang bertanggung jawab seperti itu. Yang D, E juga sama. Oke teman-teman, lanjut nomor 7. Nomor 7, tindakan mana yang Anda pilih ketika ada seorang siswa Anda mengalami kemalangan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberi bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaannya saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-teman saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Oke, di sini jelas jawaban yang tepat itu adalah A ya, menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. Jadi sudah lengkap di sini. Jadi psikologi sama dukungan itu tercakup di dalam option yang A ini. Kemudian soal nomor 8. Kondisi yang paling mencerminkan diri Anda dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah A. Menghormati orang lain. B. Menjaga nama baik sekolah tempat Anda mengajar. C. Membayar iuran keamanan tempat Anda tinggal. D. Mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. E. Menghindari sanksi dan hubungan tidak baik dengan pihak lain. Oke. Kesadaran hukum di sini sebagai seorang guru itu adalah D ya, mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. Oke, berikutnya soal nomor 9. Seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berdistribusi terhadap pengembangan perencanaan dan kurikulum pembelajaran, hal yang Anda lakukan adalah A. Mengacuhkan tindakan guru tersebut. Ini jelas option yang A salah ya, kata mengacuhkan itu seharusnya tidak ada ya di kita sebagai guru. Kemudian yang B juga ada kata mengacuhkan, ini juga jelas bukan jawabannya ya, mengacuhkan tindakan guru. Yang ke C, mengerjakan tugas yang menjadi bagian guru tersebut supaya perencanaan pembelajaran terselesaikan. Oke, ini juga kurang tepat, berarti guru yang bersangkutan tidak ada kontribusinya sama sekali. Kemudian yang ke D, mengingatkan guru tersebut bahwa kontribusinya dalam menyusun perencanaan pembelajaran sangat penting. Kita lihat dulu yang E, mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Oke, yang option D dan E ini sama-sama mengingatkan, akan tetapi yang option E ini lebih lengkap ya, yakni mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut. Ya, jadi kita sebagai koordinator juga harus mengingatkan dan juga harus memfasilitasi guru ya. Oke, jadi option yang paling tepat di sini adalah E ya, mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Oke, soal selanjutnya soal nomor 10. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Supaya penilaian kepada teman sejawat yang dilakukan objektif, maka yang dilakukan adalah di sini yang paling tepat itu adalah jawaban yang ke C ya teman-teman, menilai satu persatu teman sejawat dengan kriteria kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan sekaligus ya. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah penilaian teman sejawat itu supaya dia objektif itu harus dilakukan sekaligus ya, tidak dilakukan secara terpisah seperti itu. Misalnya yang option A itu setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan dan seterusnya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang ke B, meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya.
Ini juga kurang tepat meranking. Jadi yang tepat itu melakukan penilaian satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria yang tadi sekaligus ya. Kalau yang D, mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius. Ini kesannya nanti kurang objektif kalau kita melakukan diskusi dengan teman yang lain. Kemudian yang E, menilai berdasarkan kebiasaan setiap hari dalam mengerjakan tugas pokok sebagai guru. Ini juga kurang tepat ya, tidak ada indikatornya di sini. Jadi yang paling tepat itu di sini harus memuat kelima indikator atau kriteria ini. Ini kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilannya sekaligus ya. Oke, jadi jelas di sini jawabannya itu adalah C. Soal nomor 11, nilai kebajikan di masyarakat yang paling Anda prioritaskan untuk diajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik adalah A, menerima dengan ikhlas kritik dan saran dari orang lain. B, menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar. C, terbuka terhadap perbedaan. D, membangun kepercayaan dari orang lain. E, kesediaan diri untuk menolong dan ditolong. Oke, di sini yang paling prioritas itu adalah menunjukkan sikap menghormati orang lain dan sopan santun yang wajar ya. Jadi jawabannya di sini adalah B. 12. Langkah yang sesuai menurut Anda dalam memperbaiki mutu profesionalisme guru adalah A, menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar. B, pemanfaatan teknologi informasi sebaik mungkin. C, kajian topik terbaru melalui pemanfaatan narasumber. D, demonstrasi mengajar dari ahlinya. E, kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Oke, di sini teman-teman yang paling tepat untuk memperbaiki mutu profesionalisme guru itu adalah A ya, menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah A, menyambutnya seperti biasanya seolah-olah kejadian tersebut tidak ada. B, mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. C, abaikan dia sepenuhnya. D, menanyakan langsung alasan ia tidak masuk sekolah. E, menyambutnya dengan dingin dan biarkan ia tahu di depan kelas bahwa Anda sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Oke, di sini jelas jawaban yang tepat itu adalah B ya teman-teman. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut dan membiarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. Soal nomor 14, seorang peserta didik seringkali datang terlambat ke sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelasnya. A, menasihatinya langsung. B, memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan. C, memintanya berjanji kalau ia tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah. D, menyampaikan ke pihak sekolah agar peserta didik yang terlambat tersebut dikenai sanksi sesuai aturan sekolah. E, melaporkan ke orang tua. Oke, di sini tindakan kita sebagai seorang wali kelas ketika melihat anak buah kita itu terlambat datang ke sekolah, maka sebagai wali kelasnya itu kita akan menasihatinya langsung ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah A ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya soal nomor 15. Beberapa peserta didik di suatu SMK sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah A, memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian.
B. Memberikan alasan agar tidak diberi tugas memberi binaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus di luar jam kerja. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. E. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi. Oke, di sini jelas jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Jadi tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. Oke, soal berikutnya, soal terakhir ya, ini soal nomor 16. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru tersebut bersedia untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa segan bila mau mengingatkan. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. D. Memberikan teguran dengan cara menyindir pada guru tersebut. E. Mengadakan pendekatan profesional kepada guru yang bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi ketika kesalahan guru itu fatal seperti ini, dia jarang masuk kelas, maka hal yang perlu kita lakukan sebagai temannya itu adalah melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. Jadi jawaban yang tepat itu C ya. Kecuali kalau kesalahannya itu seperti di soal sebelumnya, misalnya tidak terlalu memperdulikan siswa, maka itu jawaban yang tepat itu adalah mengadakan pendekatan personal ya. Tetapi kalau misalnya kesalahannya fatal seperti ini, dia tidak pernah masuk kelas, maka segera untuk melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah ya, agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin. Oke, jawabannya teman-teman, sekian dulu pembahasan soal Praktis PG indikator 9-15 topik sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Untuk indikator-indikator berikutnya itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe serta share video ini supaya bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.